Ada sukacita di hati kita. Ada sukacita di hati kita. Walaupun saya nggak bisa melihat senyum Bapak Ibu Saudara semua, tapi saya yakin sukacita Tuhan itu melimpah buat kita, amin. Sebab karya salibnya itu sungguh nyata buat kita, untuk menebus kita, untuk membebaskan kita, amin. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau bereskan kehidupan kita supaya kita layak memuji muliakan namanya, mengagungkan Tuhan semesta alam yang empunya langit dan bumi. Oh Yesus, ini kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan yang terbaik untuk-Mu. Roh, jiwa dan tubuh kami mau persembahkan kepada-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang ditinggikan di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Siana de la manera pada si piadita da los yoko kiana se. Ina de la mase, ina de amor. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Siapa kami Tuhan, sehingga Kau perhatikan kami sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan di atas segala. Angkat hatimu, menyembah Dia. Allahku yang punya segalanya, Allahku yang hidup. Allah yang agung, Allah yang mulia, tinggi luhur Engkau Tuhan. Roh Kudus, kuasai kami, untuk kami lebih berkenan menyembah Bapa yang agung, Allah yang mulia. Hanya Engkau Yani kana siliko manasi, hanya bagi nama Haleluya, 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 Haleluya. Haleluya, glory Hosanna bagi Raja yang hidup dan berkuasa. Bersyukur bagimu Tuhan Allahku. Engkau layak dipuji Tuhan. Kami hanya bersembah sampai selama-lamanya. Kami mau bawa pujian kepadamu, Allah semesta alam. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan buat kami. Sebab Engkau adalah sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Terima kasih. Kami Tuhan Yesus kudasi. Kami memuji
Raja. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus Allah. Haleluya. Naikkan pujian yang terbaik buat Yesus Kristus. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, sebab Engkaulah Raja yang besar. Haleluya Yesus. Dalam nama duga-duga kuatan, dalam namamu Tuhan. Tak terbatas Sungguh Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Sehingga tidak ada kuasa-Mu yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Ya Tuhan, Tangan kami gerakkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. haleluya. Engkaulah satu-satunya yang maha besar Tuhan. Apa yang besar adalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan adalah namamu Tuhan. Yes Tuhan. Ajar Dengan segenap hati katakan, kami bawa pujian bagi Allah yang agung. Tangan kami gerakkan, serahkan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Sekali Raja. lagi, katakan, kami bawa pujian. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami gerakkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Sekali lagi katakan, Raja. terpujilah. Terpujilah namamu Yesus Raja. Raja. Dan kami mau datang ke hadirat-Mu lebih lagi untuk mengagungkan namamu Yesus Allahku. Saya undang kita mau bangkit berdiri. Sebab Dialah Allah yang luar biasa. Great is our God. Dialah pelukis cakrawala dan pemilik hidup kami. Pelukis cakrawala, perangkai jagat
duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yes. dengan mahakarya-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami memiliki hidup kami, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa itu buat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau membuat kami heran Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan inilah yang bisa kami lakukan Tuhan. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena Kalau bukan karena salib-Mu karya-Mu, ku menang. kami gak ada artinya Engkau Tuhan. yang berkuasa. Tapi darah-Mu itu yang menyucikan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Menyembuhkan hati kami yang terluka. Terima kasih. Berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Agunglah karya-Mu.
terbaik buat Allah kita. Berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, sembah Tuhan. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Raja sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik pada Allah kita. Raja di atas segala raja. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Allah yang begitu mengasihi, Allah yang begitu luar biasa bagi kami. Allah yang peduli atas setiap kehidupan kami. Allah yang selalu memimpin, menopang, menuntun setiap kehidupan kami. Allah yang tidak pernah, sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun tidak pernah membiarkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Maka saat ini Tuhan kami sediakan hidup kami untuk kami boleh belajar firman-Mu sore hari ini. Maka berbicara Engkau bagi setiap kami Tuhan. Sore hari ini bukakan, celikkan mata kami untuk kami boleh melihat, mengerti dengan sesungguh-sungguhnya setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap telinga kami Tuhan bukakan di dalam nama Yesus agar kami benar-benar memiliki telinga seorang murid yang akan terus duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara dan belajar terhadap kebenaran-Mu. Olehnya Tuhan kuasai roh, jiwa dan tubuh kami. Semua yang ingin menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Dengan ini aku patahkan, aku tolak, aku hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biar Roh Kudus akan turun menaungi setiap kami dan memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita siap dan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah Bapak Ibu Saudara kita boleh ada pada sore hari ini dan saatnya mari kita akan sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai masuk dalam anugerah Tuhan. Kita akan membaca di dalam
Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 dan 14. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan api lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyinggung sedikit mengenai ayat 13. Jadi dalam konsep ibadah perjanjian lama atau dalam konsep ibadah bangsa Israel selalu dipersembahkan binatang untuk penyucian, korban penghapus salah, korban penghapus dosa, korban pentahiran, itu ada. Mereka selalu lakukan itu. Salah satunya, maksud saya adalah hal yang dikerjakan dalam mempersembahkan korban, baik itu korban penghapus salah, korban penghapus dosa, korban pentahiran, semuanya itu dilakukan dengan tujuan supaya dosa seseorang, supaya kesalahan, kejahatan seseorang itu seolah-olah begitu ya, mendapatkan semacam pengampunan. Makanya bahasanya menutupi dosa dalam konteks perjanjian lama. Belum bisa menghapus dosa, tidak pernah bisa menghapus dosa. Namun dalam konteks perjanjian lama, korban domba, darah lembu, percikan darah lembu atau domba, itu bisa menguduskan mereka yang najis. Sehingga perhatikan kalimatnya, secara lahiriah mereka bisa disucikan. Secara lahiriah mereka disucikan. Betul mereka disucikan dengan darah binatang. Secara lahiriah. Tetapi tidak meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Hanya tubuhnya saja yang ditahirkan. Hanya tubuhnya saja yang disucikan melalui pengorbanan binatang. Darah yang dipercikkan itu memang menyucikan, namun secara lahiriah. Lalu penulis Ibrani menegaskan betapa lebihnya darah Kristus. Jadi Ibrani ingin membandingkan perbedaan antara konteks atau konsep perjanjian lama bangsa Israel, korban bangsa Israel, korban perjanjian lama, dengan korban yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya, kematian Yesus di kayu salib, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, supaya kita dapat beribadah. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru punya satu tujuan yang sama. Mengapa perlu penyucian diri gitu kan? Mengapa perlu ada korban? Mengapa perlu ada darah yang dicurahkan? Supaya manusia itu disucikan, supaya manusia itu ditahirkan. Sekalipun dalam konteks perjanjian lama hanya secara lahiriah saja, tetapi tujuannya sama, supaya dapat beribadah. Supaya dapat beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, darah Kristus yang dicurahkan itu erat kaitannya, erat hubungannya dengan ibadah. Nah, apa sih yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Perhatikan kata yang menyucikan hati nurani. Jadi ibadah itu perlu penyucian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang beribadah perlu yang namanya kemurnian, perlu yang namanya kesucian, perlu yang namanya kekudusan. Katakan sama-sama, kekudusan. Orang beribadah tidak bisa sembarangan. Orang beribadah kepada Tuhan perlu yang namanya kekudusan, perlu yang namanya penyucian. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu diingatkan sesuatu di hatimu, waktu kamu mau datang mempersembahkan korban di bait suci, kamu teringat akan sesuatu yang terjadi di hati saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Datang dulu kepada saudaramu, bereskan dulu dengan saudaramu. Kalau sudah beres,
barulah kamu kembali ke bait suci dan mempersembahkan korban. Maka itulah gunanya darah Yesus Kristus. Darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib berguna menyucikan diri kita, katakan amin. Menyucikan kita dari semua yang najis, kotor dan cemar. Menyucikan kita dari segala dosa, kejahatan dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Agar kita bisa beribadah. Jadi beribadah itu betul-betul harus bersih. Katakan sama-sama, harus bersih. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara masih ada ganjel ini, ganjel itu. Tidak bisa masih ada ikatan ini, ikatan itu. Tidak bisa masih melakukan dosa ini, melakukan dosa itu. Betul bahwa waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ngampuni. Waktu kita minta ampun, darahnya yang kudus akan dicurahkan untuk menyucikan kita lagi dan menjadikan kita tahir. Tapi ingat baik-baik, itu dalam konteks kita berdoa minta penyucian. Tapi pada waktu setelah kita minta doa disucikan, masih ada ganjelan belum dibereskan. Masih ada dosa yang kita lakukan. Maka itu membuat membuat korban Yesus di kayu salib menjadi sia-sia. Ini loh Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Jadi ibadah itu tidak sekedar bisa hadir, tidak. Ibadah yang berkenan itu adalah ketika kita datang dalam kesucian. Itulah tujuannya Tuhan menyucikan kita. Itulah tujuannya Tuhan menghapus dosa kita. Itulah tujuannya Tuhan mentahirkan roh, tubuh dan jiwa kita. Supaya kita bisa beribadah dalam kemurnian, dalam kesucian. Maafkan, saya mungkin harus katakan dengan tegas. Akan menjadi percuma kalau kemudian kita masih menyimpan sesuatu di hati. Sesuatu yang jelas maksudnya adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan dianggap remeh sebuah ibadah. Tuhan menerima orang berdosa, tapi Tuhan juga menginginkan orang yang datang kepadanya dalam kesucian. Jadi gimana kronologisnya? Bagaimana kalau ada orang berdosa pengen datang sama Tuhan? Berarti nggak boleh dong? Bukan, jangan salah paham. Jangan salah paham. Ada orang yang berdosa datang kepada Tuhan, tapi dia bertobat. Betul? Dua penjahat yang disalib kanan kiri Yesus itu salah satunya bertobat. Sama-sama sudah disalib, sama-sama penjahat. Sama-sama sampai di titik terakhir mereka masih berdosa. Tapi saat-saat detik-detik terakhir mereka mau mati, yang satu bertobat, datang sama Tuhan, minta pengampunan dan Tuhan ampuni dosanya. Nah, bagaimana dengan orang yang nampaknya masih Kristen, tapi masih terikat dosa? Datang sama Tuhan, apakah Tuhan terima? Tuhan terima kedatangannya. Tapi soal bagaimana kemudian dia beribadah secara berkenan kepada Tuhan, memang itu yang tahu cuma Tuhan. Tapi dari indikasi firman ini tadi, kita bisa belajar. Orang yang datang kepada Tuhan masih dalam keterikatan dosa yang belum mau, garis bawahi kata ini, belum mau bertobat, belum mau dilepaskan, belum mau diubahkan. Itu akan memiliki hasil yang berbeda saat datang kepada Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menerima orang berdosa. Sekarang niatnya bagaimana datang sama Tuhan. Dalam anugerah dan kemurahannya, pertobatan yang sungguh-sungguh diminta kepada Tuhan. Tuhan ampuni, aku bertobat, aku datang. Tuhan terima, saudara. Penjahat itu akhirnya katakan, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku masuk ke Firdaus. Tapi yang satunya tidak. Kenapa? Niat untuk berubah, niat untuk bertobat, itu yang Tuhan perhitungkan. Bagaimana dengan kekristenan? Bahkan seringkali sudah saya katakan. Bahkan hamba-hamba Tuhan saja bisa melayani. Tidak dalam kekudusan. Tidak dalam kesucian. Tidak dalam kemurnian. Bisa. Tapi pada akhirnya apakah diterima Tuhan? Itu yang kalau menurut saya kata firman tidak diterima. Kenapa?
masih dalam keadaan berdosa, masih dalam ikatan dosa, masih ada noda yang belum terbereskan. Bapak Ibu Saudara, ibadah itu mengandung janji hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Firman Tuhan berkata demikian. Artinya kalau ibadah itu disertai rasa cukup, kata firman, membawa keuntungan. Jadi ada keuntungan berarti ada apa? Kerugian. Dan kalau ibadah itu mengandung janji untuk sekarang dan akan datang, ambil dulu yang sekarang. Orang yang beribadah beruntung, berarti hidup sekarangnya beruntung, katakan amin. Tapi kalau beribadah dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, mendatangkan kerugian, maka hidup yang sekarang pun akan merugi. Tidak sedikit orang Kristen hidupnya terseok-seok, secara jasmani juga secara rohani. Mengapa? Ibadahnya tidak dalam kemurnian, tidak dalam kesucian. Betul pada waktu mau ibadah Tuhan, ampuni segala dosa dan kejahatanku. Tapi dia sadar masih punya ikatan yang belum mau dilepaskan. Tuhan ampuni aku mau beribadah kepada Tuhan, kuduskan layakkan aku. Tuhan kuduskan layakkan. Tapi dia sadar dia masih menyimpan sakit hati dengan orang lain. Maka itu tidak datang dalam kesucian. Tidak datang dalam kekudusan. Ibadahnya rugi atau membawa keuntungan? Rugi. Karena ada firman yang berkata, ibadah disertai rasa cukup membawa keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu pemahaman yang sangat mendalam. Itulah sebabnya judulnya saya katakan masuk dalam anugerahnya lebih dalam. Mengapa? Perlu ini saudara. Waktu beribadah itu butuh ini dan hanya darah Yesus yang menyucikan. Berulang kali kita bisa melakukan yang namanya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Tapi masihkah kita terikat dosa? Sebenarnya sudah diingatkan, enggak boleh, lepaskan, buang, potong, lempar. Kemarin kita belajar seperti itu kan. Kalau matamu yang membuat engkau berdosa, cungkil. Kalau tanganmu yang membuat engkau berdosa, potong. Tapi berapa banyak yang menerima perjamuan kudus, tapi masih pegang dosanya, masih lakukan dosanya. Sudah diperingatkan, masih dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan sampai, kemudian jangan sampai janji atas hidup yang akan datang dalam ibadah menjadi kita tidak peroleh juga. Hidup yang sekarang rugi, hidup yang akan datang juga jadi rugi. Nah terus eman-eman ikut Tuhan, sayang ikut Tuhan, karena akhirnya rugi. 5 gadis yang bodoh, rugi, karena pada akhirnya ditolak. Kekristenan itu kita pakai, mungkin bahasanya kurang tepat kalau kita pakai, tapi maksud saya adalah kenapa kita ikut Yesus, itu supaya janji atas hidup yang akan datang itu kita peroleh. Karena Yesus satu-satunya jalan. Kenapa kita ikut Yesus? Supaya dapat jalan ke sana, kepada kehidupan yang kekal. Itu poknya itu apa toh? Itu tujuan akhirnya. Jadi perjalanan hidup di dalam dunia ini bonus. Tapi mengapa? Alasan kuat mengapa ikut Yesus supaya masuk dalam kehidupan yang kekal. 5 gadis bodoh bijaksana itu loh Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Ketemu dengan mempelai dan kemudian masuk dalam sukacita itu. Itu tujuannya. Kenapa harus jadi Kristen? Kenapa harus ikut Yesus? Karena dia satu-satunya jalan. Tapi ketika sudah ada di dalam jalannya, kita enggak menjaga apa yang sudah Tuhan korbankan buat kita, yaitu hidup yang disucikan, hidup yang dikuduskan, menjadi sia-sia di kemudian hari. 5 gadis bodoh. Nah Bapak Ibu Saudara, ada pemahaman yang bagus. Suatu kali seorang ateis datang kepada hamba Tuhan namanya Reinhard Bonnke. Lalu si ateis ini bertanya, kalau kamu percaya kepada Reinhard Bonnke, dia ngomong, kalau kamu percaya kuasa darah Yesus itu
dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu memang betul berkuasa seperti yang kamu bilang. Harusnya kondisi dunia nggak seperti sekarang ini. Si ateis bilang begitu. Reinhard Bonnke diberi hikmat untuk menjawab seperti ini. Pak, di dunia ini banyak pabrik sabun. Sabunnya macam-macam. Tapi apakah otomatis sabun itu membersihkan semua orang? Termasuk yang kerja di pabrik sabun? Kan tidak. Bagaimana sabun itu bisa bekerja dalam tubuh seseorang? Ya ketika orang itu ngambil sabunnya dan pakai sabunnya, baru dia bersih. Darah Yesus itu tidak serta-merta dicurahkan terus kabeh gratis. Ya gratis. Tapi apakah engkau ngambil kuasa darah Yesus dan menggunakannya dalam kehidupan? Aku mendorong sekarang, Bapak ambil darah Yesus sekarang dan nikmati kuasanya. Maka Anda akan merasakan kuasa darah Yesus. Banyak orang Kristen mirip dengan ateis ini. Saya enggak ngomong ateisnya, tapi pemahaman pemikirannya. Darahnya memang berkuasa, amin. Darahnya memang berkuasa, amin. Darahnya memang berkuasa. Tapi apakah orang Kristen itu sadar untuk menggunakannya, mengambil dan menggunakan kuasa darah Yesus Kristus? Mungkin ada yang belum secara maksimal. Terbukti ada orang Kristen yang masih suka tinggal dalam dosa dan kejahatannya. Ayo mulai belajar begini, ayo mulai belajar begitu, ayo mulai belajar begini, ayo mulai belajar begitu. Tapi semua yang diajarkan belum pernah dikerjakan. Itu artinya darah Yesus memang tetap berkuasa, tapi dia tidak ambil kuasanya, dia tidak pergunakan untuk tubuhnya, untuk hidupnya. Maka hidupnya pun masih sama saja. Bapak Ibu Saudara, ayo pahami dengan sungguh-sungguh bahwa darah Yesus itu berkuasa. Katakan sama-sama berkuasa. Saya akan tutup dengan Efesus pasal 1 ayat 5, 6, 7. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kita dipilih sehingga jadi anak Tuhan itu sudah sejak semula ditentukan. Maka bersyukur kalau hari ini kita jadi anak Tuhan Yesus, katakan amin. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi memang kehendak Tuhan menentukan kita dari semula untuk jadi anak-anak Tuhan itu. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, maksudnya di dalam Yesus Kristus yang dikasihi oleh Bapa. Sebab di dalam Kristus dan darahnya, di dalam Kristus dan darahnya kita beroleh apa Bapak Ibu Saudara? Penebusan. Penebusan itu apa? Yaitu pengampunan dosa. Katakan sama-sama pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, anugerahnya tadi. Maka masuk lebih dalam ke anugerah Tuhan, supaya apa? Darahnya yang telah dicurahkan di kayu salib itu menyucikan kita lebih lagi, mengampuni dosa dan kejahatan kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Maka seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan yang berdosa yang hendak dilempari batu oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang lainnya. Yesus cuma berkata, adakah di antara mereka yang jadi melempar batu? Enggak ada Tuhan. Saya juga enggak akan melempar batu. Cuman pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Anugerahnya sudah dicurahkan buat saudara dan saya. Katakan amin. Jangan berbuat dosa lagi. Maaf Bapak Ibu Saudara, bahasa saya mungkin agak kasar. Kalau kita masih sadar kita itu salah, tapi dengan berbagai macam alasan kita masih melakukannya. Yang ini, yang itu. Maafkan, kita nyepeleke pengorbanan Tuhan. Kita menganggap karya Kristus di kayu salib itu barang ecek-ecek. Tidak berharga. Oh enggak Pak, saya menganggap itu berharga sekali. Buktinya engkau enggak mau lepasin dosa itu. Buktinya engkau masih lakukan dosa itu.
Buktinya engkau masih simpan sampah itu di hati. Kita tidak bisa ngomong kita mengasihi Tuhan, menghargai karya Tuhan. Kalau pembasuhan sudah dilakukan, tapi masih simpan kotoran. Pembasuhan sudah dilakukan, tapi masih simpan kejahatan. Itu kita tidak menghargai. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya katakan itu anak kurang ajar. Tuhan basuh, Tuhan bersihkan. Tapi kita sebagai anak-anaknya simpan lumpur lagi, simpan sampah lagi. Sekali lagi maaf, itu kurang ajar. Jangan jadi anak kurang ajar. Karena Tuhan pasti akan hajar, saudara, suatu saat. Loh, berarti Tuhan gak penuh kasih? Bukan. Tuhan menghajar. Anak yang kukasihi, kutegur, kuhajar. Itu dengan tujuan supaya kita sadar. Nak, berhenti yo. Nak, selesai sekarang. Aku sudah nanggung dosa-dosamu sekian ribu tahun yang lalu. Stop sekarang. Jangan diteruskan. Berhenti sekarang. Karena dosa itu membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan pengen dekat, tapi banyak lumpur dan sampah. Itu yang tidak bisa tuh dalam bayangan, dalam dramatisir saya. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa memeluk kita. Bukannya tangan Tuhan yang kurang panjang, kata firman. Bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi penghalang antara engkau dan dia adalah dosamu. Karena masih ada lumpur dan sampah. Tuhan tidak bisa mendekat untuk memeluk. Tuhan tidak bisa mendekat untuk memberkati. Tuhan tidak bisa mendekat untuk menyembuhkan. Tuhan tidak bisa mendekat untuk memulihkan. Karena masih ada lumpur yang disimpan. Masih ada sampah yang disimpan. Malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Saya ajak kita semua sama-sama. Tuhan, aku mau masuk dalam anugerah-Mu yang lebih besar lagi. Aku mau masuk dalam anugerah-Mu yang lebih dalam lagi. Yang sepakat katakan amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Untuk mengiring kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin lagu lama sekali, Kidung Jemaat Bapak Ibu Saudara. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Refren. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Lagi, ya anak domba, ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu
rahmat-Mu dan suci selamanya. Mari katakan lagi, tercurah darah, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat di tebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba, para pelayan perjamuan saya persilakan. Anak domba, darah-Mu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umat-Mu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umat-Mu dan suci selamanya. Kami menyadari karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Nah, hari ini kami diingatkan betapa kami harus beribadah dalam kesucian. Karena sesungguhnya Engkau mati di kayu salib agar kami bisa beribadah dalam kesucian. Bukankah pengorbanan-Mu itulah yang menyucikan hati nurani kami dari semua kejahatan, dari semua pelanggaran, dari semua dosa. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kiranya pengampunan-Mu turun bagi kami saat ini. Siapapun di antara kami yang hari ini mungkin masih ada dalam keterikatan dosa, Tuhan, Engkau menilik setiap kami, Engkau melihat setiap kami, dan kiranya anugerah-Mu tercurah bagi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.